Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan nomor pokok mahasiswa 217064516050. Program Studi Informatika Universitas Nasional. Di video ini saya akan membahas soal-soal matematika yang sudah saya buat, dan video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 2 mata kuliah Matematika Informatika 2. Soal nomor 1 yaitu dari materi distribusi frekuensi. Soalnya adalah berikut adalah data usia 100 orang pegawai perusahaan Gape Citaku. Di sini diketahui jumlah kelas 8 dan interval atau panjang kelasnya itu adalah 6 untuk menentukan tabel distribusi frekuensinya. Lalu di sini saya sudah membuat tabel distribusi frekuensinya. Di sini ada kelas, jumlah kelasnya itu adalah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu interval atau panjang kelasnya itu adalah 6, jadi 15 sampai 20, 21 sampai 26, 27 sampai 32, dan seterusnya itu panjang kelasnya adalah 6. Lalu berikutnya adalah frekuensi. Anggaplah kelas ini adalah usia dan frekuensi ini adalah pegawai. Jadi usia 15 sampai 20 itu 5 pegawai, 21 sampai 26 25 pegawai, 27 sampai 32 terdapat 10 pegawai, 33 sampai 38 itu terdapat 15 pegawai, 39 sampai 44 terdapat 10 pegawai, 45 sampai 50 terdapat 15 pegawai, 51 sampai 56 terdapat 15 pegawai, dan 57 sampai 62 terdapat 5 pegawai. Dan jumlahnya itu adalah 100 pegawai. Selanjutnya ada TBK atau tepi bawah kelas. Cara menentukan tepi bawah kelas yaitu batas bawah kelas dikurang 0,5. Jadi 15 dikurang 0,5 hasilnya 14,5. 21 dikurang 0,5 hasilnya 20,5. 27 dikurang 0,5 hasilnya 26,5. 33 dikurang 0,5 hasilnya 32,5. 39 dikurang 0,5 hasilnya 38,5. 45 dikurang 0,5 hasilnya 44,5. 51 dikurang 0, hasilnya 50,5. Dan 57 dikurang 0,5 hasilnya 56,5. Selanjutnya ada TAK atau tepi atas kelas. Cara menentukan tepi atas kelas yaitu dengan tepi bawah kelas, maksudnya tepi batas atas kelas ini ditambah 0,5. Jadi 20 ditambah 0,5 hasilnya 20,5, 26 ditambah 0,5 hasilnya 26,5, 32 ditambah 0,5 hasilnya 32,5, 38 ditambah 0,5 hasilnya 38,5, 44 ditambah 0,5 hasilnya 44,5, 50 ditambah 0,5 hasilnya 50,5, 56 ditambah 0,5 hasilnya 56,5, dan 62 ditambah 0,5 hasilnya 62,5. Selanjutnya ada TTK atau titik tengah kelasnya atau XI ini. Cara menentukan TTK ini adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas lalu dibagi 2. Jadi 15 tambah 20 dibagi 2 hasilnya 17,5. 21 ditambah 26 dibagi 2 hasilnya 23,5. 27 tambah 32 dibagi 2 hasilnya 29,5. 33 tambah 38 dibagi 2 hasilnya 35,5. 39 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya 41,5. 45 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya 47,5. 51 ditambah 56 dibagi 2 hasilnya 53,5. Dan 57 ditambah 62 dibagi 2 hasilnya 59,5. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Cara menentukan frekuensi relatif yaitu frekuensi kelas dibagi jumlah
frekuensi, jumlah seluruh frekuensinya itu 100, lalu dikali 100%. Jadi 5 dibagi 100 dikali 100% hasilnya 5%. 25 dibagi 100 dikali 100% hasilnya 25%. 10 dibagi 100 dikali 100% hasilnya 10%. 15 dibagi 100 dikali 100% hasilnya 15%. 10 dibagi 100 dikali 100% hasilnya 10%. 15 sama seperti yang ini, 15%, lalu 15 lagi, 15% juga, dan 5 dibagi 100 dikali 100% hasilnya 5%. Hasilnya 5%. Selanjutnya ada UI atau kode kelas. Untuk kode kelas ini bisa ditentukan dari tabel tengah kelas dimulai dari 0, lalu ke bawah 1, 2, 3, 4, dan ke atas min 1, min 2, min 3. Selanjutnya ada UI dikali FI atau kode kelas dikali dengan frekuensi kelas. Langsung dikali aja. Min 3 kali 5 hasilnya min 15. Min 2 dikali 25 hasilnya min 50. Min 1 dikali 10 hasilnya min 10. 0 dikali 15 hasilnya 0. 1 dikali 10 hasilnya 10. 2 dikali 15 hasilnya 30. 3 dikali 15 hasilnya 45. 4 dikali 5 hasilnya 20. Totalnya adalah 30. Selanjutnya saya menentukan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini sudah ada tabel frekuensi kumulatifnya, dan di sebelah kanan sini ada tabel distribusi frekuensi yang tadi sebelumnya sudah saya bahas. Cara menentukannya yaitu misalnya frekuensi kumulatif kurang dari 20,5. Berarti jumlah frekuensi di bawah 20,5 atau sebelum 20,5 atau kurang dari 20,5 ini. Caranya yaitu misalnya ini 20,5. Berarti frekuensi kumulatif kurang dari 20,5 adalah 5 atau frekuensi sebelumnya yaitu 5. Berikutnya frekuensi kumulatif kurang dari 26,5, yaitu tinggal dijumlah saja frekuensi sebelumnya. 25 tambah 5 adalah 30. Berikutnya frekuensi kumulatif kurang dari 32,5, tinggal dijumlah lagi saja frekuensi sebelumnya, yaitu 5 tambah 25 tambah 10 hasilnya 40. Lalu berikutnya frekuensi kumulatif kurang dari 38,5. Caranya sama, tinggal ditambah saja jumlah frekuensi sebelumnya. Kurang dari 38,5 yaitu 40 ditambah 15, hasilnya adalah 55. Selanjutnya frekuensi kumulatif kurang dari 44,5. Tinggal dijumlah lagi saja frekuensi sebelumnya, yaitu 55 ditambah 10, hasilnya 65. Frekuensi kumulatif kurang dari 50,5 adalah 65 tambah 15, hasilnya adalah 80. Lalu berikutnya frekuensi kumulatif kurang dari 56,5, yaitu 80 ditambah 15, hasilnya 95. Dan yang terakhir, frekuensi kumulatif kurang dari 62,5, yaitu 95 ditambah 5, hasilnya adalah 100. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Misalnya frekuensi kumulatif lebih dari 20,5, berarti seluruh frekuensi atau jumlah frekuensi di atas 20,5 atau lebih dari 20,5. Cara menentukannya, misalnya frekuensi kumulatif lebih dari 20,5, yaitu
jumlah seluruh frekuensi dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 100 dikurang 5. Hasilnya adalah 95. Lalu berikutnya frekuensi kumulatif lebih dari 26,5. Berarti 95 dikurang 25. Hasilnya adalah 70. Berikutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari 32,5. Nah, caranya sama seperti itu, tinggal dikurang dengan frekuensi sebelumnya. 70 dikurang 10 hasilnya adalah 60. Lalu berikutnya frekuensi kumulatif lebih dari 38,5. Berarti 60 dikurang 15 hasilnya adalah 45. Berikutnya frekuensi kumulatif lebih dari 44,5, yaitu 45 dikurang 10 hasilnya adalah 35. Lalu frekuensi kumulatif lebih dari 50,5, yaitu 35 dikurang 15 hasilnya adalah 20. Selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari 56,5, yaitu 20 dikurang 15 hasilnya adalah 5. Lalu yang terakhir frekuensi kumulatif lebih dari 62,5, yaitu 5 dikurang 5 hasilnya adalah 0. Lalu selanjutnya adalah grafik. Untuk grafiknya seperti ini. Yang horizontal ini adalah kelas dan vertikal adalah frekuensinya. Jadi 15 sampai 20 itu 5, 21 sampai 26 frekuensinya 25, 27 sampai 32 frekuensinya 10, 33 sampai 38 frekuensinya 15, 39 sampai 44 frekuensinya 10, 45 sampai 50 frekuensinya 15, 51 sampai 56 frekuensinya 15 juga, dan 57 sampai 62 frekuensinya adalah 5. Selanjutnya saya menentukan rata-rata. Di sini terdapat dua metode, yaitu metode biasa dan metode singkat. Yang pertama metode biasa. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Artinya berarti seluruh jumlah perkalian FIXI atau frekuensi kali titik tengah kelas dibagi jumlah seluruh frekuensinya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu sigma FIXI-nya, berarti 5 dikali 17,5 ditambah 25 dikali 23,5 ditambah 10 kali 29,5 ditambah 15 kali 35,5 ditambah 10 kali 41,5 ditambah 15 kali 47,5 ditambah 15 kali 53,5 dan ditambah 5 dikali 59,5. Hasilnya adalah 3730. Lalu sigma FI-nya itu adalah 100. Jadi 3730 dibagi 100, hasil rata-ratanya adalah 37,3. Lalu berikutnya metode singkat. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan X tambah dalam kurung I kali sigma UIFI per N. X itu adalah kelas tengah dari titik tengah kelas ini 35,5. Lalu I itu adalah intervalnya adalah 6 dikali sigma UIFI, yaitu jumlah perkalian UIFI. Jadi sudah ada jumlahnya, yaitu 30 per N. N itu adalah jumlah frekuensinya, yaitu 100. Jadi 35,5 ditambah 6 kali 30 per 100. Lalu selanjutnya 35,5 tambah 1,8. Rata-ratanya sama dengan 37,3. Seperti itu. Selanjutnya adalah saya menentukan modus. Di sini rumus modus adalah TB tambah dalam kurung I kali D1 per D1 tambah D2.
Sama-tama kita tentukan dulu modusnya. Modus itu adalah nilai atau frekuensi yang terbanyak. Bisa dilihat di tabel distribusi frekuensi ini. Untuk frekuensi terbanyaknya itu adalah 25 di kelas 21 sampai 26. Maka bisa kita tentukan TB itu tepi bawah kelas 20,5, intervalnya 6. Lalu D1-nya itu adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi di atasnya, yaitu 5. Berarti 25 dikurang 5, hasilnya adalah 20. Lalu untuk D2 adalah frekuensi modus dikurang dengan frekuensi di bawahnya, yaitu 10. Berarti 25 dikurang 10 hasilnya adalah 15. Maka modus sama dengan 20,5 ditambah dalam kurung 6 kali 20 per 20 tambah 15 sama dengan 20,5 tambah dalam kurung 60 kali 20 per 35 sama dengan 20,5 ditambah 3,42. Hasilnya adalah, modusnya adalah berarti 23,92. Selanjutnya saya menentukan median. Rumus median adalah TB ditambah I dalam kurung 1 per 2N dikurang F per F. Untuk mediannya bisa ditentukan terlebih dahulu dari 1 per 2 kali N itu adalah 100. Jadi 1 per 2 dikali 100 hasilnya adalah 50. Maka kita tentukan 50 itu berada di kelas mana. Di sini 5 tambah 25 30 tambah 10 40 dan tambah 15 hasilnya 55. Maka bisa ditentukan 50 itu berada di kelas 33 sampai 38. Selanjutnya kita dapat menentukan TB-nya. TB-nya itu berarti 32,5, intervalnya itu 6, N-nya itu 100. Lalu F yang besar ini, F besar adalah jumlah frekuensi di sebelum kelas median ini. Jadi 5 tambah 25 tambah 10 hasilnya adalah 40. Dan F yang kecil ini adalah frekuensi kelas median, yaitu 15. Jadi median sama dengan 32,5 ditambah 6 dalam kurung 1 per 2 kali 100 dikurang 40 per 15 sama dengan 32,5 ditambah 6 kali 50 kurang 40 per 15 sama dengan 32,5 ditambah 6 kali 10 per 15 sama dengan 32,5 ditambah 4. Maka mediannya adalah 36,5. Untuk selanjutnya saya menentukan kuartil 1. Rumus kuartil 1 adalah TB tambah I dalam kurung 1 per 4N dikurang F per F. Bisa kita tentukan terlebih dahulu 1 per 4N-nya. 1 per 4N berarti N-nya itu adalah 100. 1 per 4 dikali 100 hasilnya adalah 25. Jadi kita tentukan 25 itu ada di kelas mana. Di sini 5 tambah 25 itu 30. Jadi bisa kita tentukan 25 itu ada di kelas 21 sampai 26. Maka bisa kita tentukan TB-nya itu adalah 20,5, intervalnya adalah 6, N-nya 100. Frekuensi kelas sebelum kuartil 1-nya itu adalah 5. Lalu frekuensi kelas kuartilnya adalah 25. Jadi sama dengan 20,5 ditambah 6 dalam kurung 1 per 4 kali 100 kurang 5 per 25.
sama dengan 20,5 ditambah 6 dikali 25 kurang 5 per 25 sama dengan 20,5 ditambah 6 kali 20 per 25 sama dengan 20,5 ditambah 4,8. Maka kuartil 1-nya adalah 25,3. Berikutnya saya menentukan kuartil 3. Rumus kuartil 3 adalah TB tambah I dalam kurung 3/4 kali N dikurang F per F. Kita tentukan terlebih dahulu 3/4 N. N itu adalah 100, 3/4 dikali 100 ada hasilnya adalah 75. Maka kita tentukan terlebih dahulu 75 berada di kelas mana. 5 tambah 25 30 tambah 10 40 tambah 15 55 tambah 10 65 tambah 15 80. Maka bisa kita tentukan 75 itu berada di kelas 45 sampai 50. Maka bisa ditentukan TB-nya itu adalah 44,5, intervalnya 6, N-nya adalah 100, frekuensi total sebelum kelas kuartil 3-nya itu adalah tinggal dijumlah ini 5 tambah 25 tambah 10 tambah 15 tambah 10 hasilnya adalah 65. Lalu frekuensi kelas kuartilnya adalah 15. Berarti sama dengan 44,5 tambah 6 kali 3/4 kali 100 dikurang 65 per 15 sama dengan 44,5 tambah 6 kali 75 dikurang 65 per 15 sama dengan 44,5 tambah 6 kali 10 per 15 sama dengan 44,5 tambah 4. 44,5 ditambah 4. Maka hasil kuartil 3-nya adalah 48,5. Untuk selanjutnya saya menentukan desil. Desil itu berarti membagi kelompok menjadi 10 bagian. Di sini saya menentukan desil 2. Rumusnya berarti TB tambah I dalam kurung 2/10 kali N dikurang F per F. F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum desil. Maka kita tentukan terlebih dahulu 2/10 kali N. N-nya itu adalah 100. 2/10 dikali 100 hasilnya adalah 20. Maka kita tentukan letak kelasnya. 20 itu berada di kelas 21 sampai 26. Maka bisa kita tentukan TB-nya adalah 20,5, intervalnya 6, N-nya adalah 100, frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya adalah 5, lalu frekuensi kelas desilnya adalah 25. Berikutnya berarti sama dengan 20,5 ditambah 6 kali 20 kurang 5 per 25 sama dengan 20,5 sama dengan 20,5 ditambah 6 kali 15 per 25 sama dengan 20,5 ditambah 3,6. Maka hasil desil 2-nya sama dengan 24,1. Selanjutnya saya menentukan persentil. Persentil adalah membagi kelompok menjadi 100 bagian. Di sini saya akan menentukan persentil ke-50. Rumusnya adalah TB tambah I dalam kurung 50/100 kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil per frekuensi kelas persentil. Selanjutnya adalah 50/100 kali N. 50/100 kali 100. Hasilnya adalah 50. Selanjutnya adalah menentukan di mana kelas 50 tersebut. Di sini 5 tambah 25 30
tambah 10, 40, tambah 15, 55. Maka bisa ditentukan 50 tersebut berada di kelas 33 sampai 38. Jika sudah dapat kelasnya, maka selanjutnya dapat kita tentukan TB-nya adalah 32,5, intervalnya 6, N-nya itu adalah 100, frekuensi kumulatif sebelum kelas presentilnya itu jumlahnya adalah 40, lalu frekuensi kelas presentilnya adalah 15. Jadi sama dengan 32,5 ditambah 6 kali dalam kurung 50 per 100 N kurang 40 per 15 sama dengan 32,5 ditambah 6 dikali dalam kurung 50 kurang 40 per 15 sama dengan 32,5 ditambah 6 kali 10 per 15 sama dengan 32,5 ditambah 4. Jadi presentil ke-50 hasilnya adalah 36,5. Selanjutnya saya menentukan standar deviasi dan variansinya. Di sini sudah ada rata-ratanya yang sebelumnya sudah saya bahas, hasilnya 37,3. Lalu di sini saya membuat tabel kembali. Di sini kelasnya sama seperti yang tabel sebelumnya sudah saya bahas. Frekuensinya juga sama, totalnya 100. Lalu XI atau nilai tengahnya juga sama seperti tabel sebelumnya. Lalu di sini ada FI kali XI yang tadi sudah saya bahas. Jadi frekuensi dikali nilai tengah, FI dikali XI. Misalnya 5 dikali 17,5 hasilnya 87,5. 25 dikali 23,5 hasilnya 587,5. Dan seterusnya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Hasilnya itu 3730 jumlahnya. Lalu berikutnya ada XI dikurang rata-rata. Berarti XI itu 17,5 dikurang 37,3 hasilnya min 19,8. 23,5 dikurang 37,3 hasilnya min 13,8. Lalu 29,5 dikurang 37,3 hasilnya adalah min 7,8. 35,5 dikurang 37,3 hasilnya min 1,8. Selanjutnya 41,5 dikurang 37,3 hasilnya adalah 4,2. 47,5 dikurang 37,3 hasilnya 10,2. 53,5 dikurang 37,3 hasilnya 16,2. Lalu 59,5 dikurang 37,3 hasilnya adalah 22,2. Lalu berikutnya ada ini dalam kurung XI dikurang rata-rata kuadrat. Jadi untuk XI dikurang rata-ratanya kita sudah dapat, tinggal dikuadratkan saja. Berarti min 19,8 kuadrat hasilnya 392,04. Lalu min 13,8 kuadrat hasilnya 190,44. Min 7,8 kuadrat hasilnya 60,84. Min 1,8 kuadrat hasilnya 3,24. Lalu 4,2 kuadrat hasilnya 17,64. 10,2 kuadrat hasilnya 104,04. Lalu 16,2 kuadrat hasilnya 262,44. Lalu yang terakhir 22,2 kuadrat hasilnya adalah 492,84. Nah, selanjutnya adalah FI kali XI kurang rata-rata kuadrat. Nah, untuk XI kurang rata-rata kuadratnya sudah kita dapatkan, tinggal dikali dengan frekuensinya. 5 dikali 392,04 hasilnya adalah 1960,2. 25 dikali 190,44 hasilnya 4761. 10 dikali 60,84 hasilnya 608,4.
15 dikali 3,24 hasilnya 48,6. 10 dikali 17,64 hasilnya 176,4. 15 dikali 104,04 hasilnya 1560,6. Lalu 15 dikali 262,44 hasilnya 3936,6. Lalu terakhir 5 dikali 492,84 hasilnya adalah 2464,2. Untuk jumlahnya adalah 15.516. Lalu selanjutnya kita dapat menentukan variansi dan standar deviasinya. Untuk rumus variansi, rumusnya adalah sigma Fi dalam kurung Xi dikurang rata-rata kuadrat per N. Jadi untuk Fi dalam kurung Xi kurang rata-rata kuadrat sudah kita tentukan sebelumnya, itu jumlahnya 15.516, lalu N-nya adalah 100. Jadi sama dengan 15.516 per 100 sama dengan 155,16. Berikutnya adalah standar deviasinya. Untuk standar deviasi, caranya tinggal kita akarkan saja seperti ini rumusnya, dan jadi sama dengan akar 15.516 per 100 sama dengan akar 155,16. Hasilnya adalah 12,4563. Lalu berikutnya saya menentukan koefisien variansinya. Rumusnya adalah standar deviasi per rata-rata kali 100%. Standar deviasinya sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu 12,4563. Lalu untuk rata-ratanya 37,3. Sama dengan jadi 12,4563 per 37,3 dikali 100%. Hasilnya adalah 33%. Lalu selanjutnya adalah menentukan standar skor. Rumusnya adalah Xi kurang rata-rata per standar deviasi. Sama dengan X kurang rata-rata per standar deviasi. Sama dengan, kita ambil X-nya itu 5. 5 dikurang 37,3 per standar deviasinya 12,4563. Hasilnya adalah min 2,593. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya adalah materi distribusi binomial. Soalnya adalah sebuah mata uang dilempar sebanyak 6 kali. Berapa probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 4 kali? Rumusnya adalah P, X, dan N sama dengan N Cx dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Di sini diketahui N-nya itu adalah banyak kejadian. Banyak kejadiannya adalah 6 kali. Dan X-nya itu adalah 4 kali. X-nya itu adalah 4. Lalu P-nya itu adalah peluang sukses karena sebuah mata uang hanya ada 2 sisi. Jadi peluang suksesnya itu adalah 1/2 dan peluang gagalnya pun juga 1/2. Maka berikutnya adalah P 4 dan 6 sama dengan N-nya itu adalah 6, X-nya itu adalah 4. 6C4 dikali P-nya itu 1/2, X-nya itu 4, 1/2 pangkat 4 dikali 1/2 pangkat N min X. N-nya 6 dan X-nya 4. Jadi 1/2 pangkat 6
min 4. Hasilnya adalah 2. Berikutnya adalah P sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial dikali dalam kurung 1 per 16 dikali dalam kurung 1 per 4. 6 faktorial ini 6 kali 5 kali 4, lalu 4-nya bisa kita coret, jadi hanya 6 kali 5. 6 faktorial itu hasilnya berarti 30, lalu 2 faktorial 2 kali 1 hasilnya adalah 2, jadi 30 per 2 hasilnya adalah 15. Jadi sama dengan P sama dengan 15 kali 1 per 16 kali 1 per 4. Maka probabilitasnya adalah 15 per 64. Ya, seperti itu. Ya. Sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.